Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru matematika SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih membahas aljabar dengan KD program linier bagian kedua. Selamat mengikuti. Program linier. Menentukan sistem pertidaksamaan linier. Pengetahuan prasyarat yang harus kita miliki adalah menentukan persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh 1. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian berikut. Diketahui titik A 0,12, titik B 20,0. Kita buat garis. Persamaan pertama. Daerah himpunannya adalah daerah yang tidak diarsir. Kita perhatikan. Kedua. Garis pertama atau garis 1 melalui titik A 0,12 dan titik B 20,0. Maka persamaannya adalah menggunakan rumus yang tadi. Persamaan garis melalui dua titik. Di mana X1, Y1 adalah titik A dan X2, Y2 adalah titik B. Diperoleh Y dikurangi 12 dibagi 0 dikurangi 12 sama dengan X kurangi 0 dibagi 20 kurangi 0. Diperoleh 3X ditambah 5Y sama dengan 60. Kemudian kita menentukan pertidaksamaannya. Bagaimana? Kemarin sudah kita bahas, ya kan? Kita pilih yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. 0,0 misalkan. 0,0 kita masukkan. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dari 60 bagaimana? Lebih dari apa kurang dari? 0 dengan 60. Kurang dari. Atau mungkin 1,1. Kita masukkan. 3 kali 1, 3. Ditambah 5 kali 1, 5. Sama dengan 8. 8 dengan 60. Lebih dari apa kurang dari? Iya. Ternyata adalah 3X ditambah 5Y kurang dari 60. Maka sistem pertidaksamaannya adalah 3X ditambah 5Y kurang dari 60, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0. Paham anak sekalian? Oke. Contoh kedua. Daerah yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Tentukan sistem pertidaksamaannya. Kita gambar. Pada segi 4 A, B, C, D, daerah yang diarsir terletak di bagian dalam, yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita sepakati, garis yang melalui AB adalah garis pertama, garis melalui B dan C, garis kedua, garis yang melalui C dan D, garis ketiga, dan garis melalui D dan A adalah garis yang keempat. Kita bahas. Garis pertama melalui titik A 12,0 dan B-nya adalah 10,9. Dalam hal ini, titik A merupakan titik pertama. Berarti X1 sama dengan 12, Y1 sama dengan 0.
Titik kedua adalah B, X2 sama dengan 10, dan Y2 sama dengan 9. Kita gunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Kita masukkan Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah 0. Kita masukkan. Dibagi 9 dikurangi 0. Y2-nya adalah 9. Kita masukkan. Sama dengan X dikurangi 12. X1-nya adalah 12. Dibagi 10 dikurangi 12. X2-nya adalah 10. Kemudian kita lanjutkan. Sehingga ketemu dengan persamaan 9X ditambah 2Y sama dengan 108. Ini adalah persamaan garis pertama. Terus bagaimana kita menentukan pertidaksamaannya? Ingat, yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Pada kasus garis pertama, maka 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian karena masih sepihak dengan daerah yang diarsir yang dibatasi oleh garis 1. Kita masukkan 0,0. 0 ditambah 0. 0. 0 kalau kita bandingkan dengan 108 lebih dari apa kurang dari? 0 dengan 108. Ya, kurang dari. Sehingga diperoleh persamaan 9X plus 2Y kurang dari 108. Paham? Lanjut garis yang kedua. Garis kedua melalui titik B 10,9 dan titik C 7,13. Ini adalah titik pertama, X1, Y1. Ini adalah titik kedua, X2, Y2. Kita masih menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Kita masukkan, Y1-nya 9, kita masukkan. Kemudian Y2-nya adalah 13. X1-nya adalah 10. Kemudian X2-nya adalah 7. Sehingga diperoleh Y dikurangi 9 dibagi 4 sama dengan X dikurangi 10 dibagi negatif 3. Kita lanjutkan sampai ketemu pada 4X ditambah 3Y sama dengan 67. Ini adalah persamaan garis 2. Garis 2-nya adalah ini. Terus yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara membuat pertidaksamaannya. Ingat, 0,0 juga merupakan sepihak dengan daerah himpunan penyelesaian. Kita masukkan 0 ditambah 0. 0. 0 kurang dari 67, gitu. 0 dibandingkan dengan 67 adalah kurang dari 67. Sehingga diperoleh pertamanya adalah 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 67. Paham anak sekalian? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kita sudah sampai pada pertidaksamaan garis yang ketiga. Bagi Anda yang sudah subscribe, semoga Anda lebih mudah memahami materi ini dan ilmu Anda barokah. Bagi yang belum, semoga Anda segera subscribe. Kita lanjutkan. Pada garis ketiga, melalui titik T 7,13 dan D 3,3. C, D. Titik pertama 7,13. Berarti X1-nya 7, Y1-nya 13. Titik kedua 3,3. X2-nya 3 dan Y2-nya 3. Kita gunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Y1 sama dengan 13, kita masukkan. 13, kita masukkan. Kemudian Y2
X2-nya sama dengan 3, kita masukkan. X1-nya sama dengan 7, kita masukkan. X1, 7. Sedangkan X2-nya sama dengan 3, kita masukkan. Sehingga diperoleh Y dikurangi 13 dibagi 3 dikurangi 13 sama dengan X dikurangi 7 dibagi 3 dikurangi 7. Dan seterusnya, sehingga diperoleh persamaan 5X dikurangi 2Y sama dengan 9. Merupakan persamaan garis yang ketiga melalui titik C dan titik D. Terus bagaimana dengan pertidaksamaannya? Kita lihat. Kalau garis ini kita perpanjang, ternyata 0,0 di luar daerah himpunan penyelesaian dari garis ketiga. Kita pilih yang merupakan daerah penyelesaiannya. Kita pilih yang B, 10,9. Kita masukkan 5 kali 10, 50, dikurangi 2 kali 9, 18. 10 dikurangi 18, 32. Kita bandingkan dengan angka 9. 32 dengan 9 adalah lebih dari. Iya. Ya, diperoleh 5X dikurangi 2Y lebih dari 9. Ini adalah pertidaksamaan yang ketiga. Sedangkan yang berikutnya, garis keempat melalui titik D 3,3 dan titik A 12,0. Titik pertama 3,3 berarti X1 3, Y1-nya Y1 3. Titik kedua X2-nya 12 dan Z2-nya 0. Gunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Y1-nya 3, kita masukkan 3. Y2-nya 0, kita masukkan. X1-nya 3, kita masukkan. Sehingga diperoleh Y dikurangi 3 dibagi 0 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 3 dibagi 12 dikurangi 3. Dan seterusnya sehingga ketemu persamaan X ditambah 3Y sama dengan 12. Merupakan persamaan garis keempat melalui titik D dan titik A. Terus bagaimana untuk menentukan pertidaksamaannya? Kalau garis ini kita perpanjang, 0,0 terletak di luar. Kita pilih yang terletak di dalam atau merupakan himpunan penyelesaian dari garis keempat. Misalkan 10,9. Kita masukkan, X-nya adalah 10, Y-nya 9. 3 kali 9, 27. 27 tambah 10, 37. Dengan 12 bagaimana? 37 dengan 12. Iya, lebih dari. Sehingga kita dapatkan X plus 3Y lebih dari 12. Maka, jadi sistem pertidaksamaan pada daerah yang diarsir adalah 9 ditambah 2Y kurang dari 108 merupakan pertidaksamaan garis pertama. 4X tambah 3Y kurang dari 67 sebagai pertidaksamaan kedua. 5 dikurangi 2Y lebih dari sama dengan 9, pertidaksamaan ketiga. Dan yang terakhir adalah X ditambah 3Y lebih dari 12 merupakan pertidaksamaan dari garis yang keempat. Demikian materi. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh ketiga. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian berikut. Diketahui garis 1 dan garis 2. Dengan daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang tidak diarsir. Bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linearnya? Jawab.
garis 1 melalui titik 0,6 dan 6,0. 0,6, 6,0. Titik 1, titik 2. Dengan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, maka diperoleh Y dikurangi 6 dibagi 0 dikurangi 6 sama dengan X kurangi 0 dibagi 6 dikurangi 0. Diperoleh Y dikurangi 6 sama dengan negatif X atau X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian kita cari pertidaksamaannya. Kita jangan memilih 0,0. Kenapa? Karena 0,0 merupakan daerah yang diarsir oleh persamaan 1. Misalkan 10,10. Ada di sini. Kita masukkan 10 ditambah 10. 20. Kita bandingkan 20 dengan 6. Lebih dari apa kurang dari? Ya, lebih dari. Sehingga diperoleh X tambah Y lebih dari atau sama dengan 6. Paham? Yang kedua, garis 2 melalui titik 0,3 dan 12,0. 0,3, 12,0. Titik 1, titik 2. Kita masih menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik. Diperoleh Y kurangi 3 dibagi 0 kurangi 3 sama dengan X dikurangi 0 dibagi 12 dikurangi 0. Diperoleh 4Y dikurangi 12 sama dengan negatif X. Atau X ditambah 4Y sama dengan 12. Kita tentukan kita tentukan pertidaksamaannya. Sekali lagi, jangan milih 0,0. Kenapa? Karena bukan merupakan daerah penyelesaian dari garis kedua. Kita pilih yang daerah penyelesaiannya. Misalkan 10,10. Kita masukkan 10 ditambah 4 kali 10 adalah 40. Jumlahnya 50. 50 dibanding dengan 12. Lebih dari apa kurang dari? Ya, lebih dari. Berarti kita perlu apa? Ya, X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Sehingga kesimpulannya adalah X ditambah Y lebih dari sama dengan 6 merupakan pertidaksamaan yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 12 sebagai pertidaksamaan kedua. X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Demikian anak sekalian. Oke. Menentukan sistem pertidaksamaan linier dari soal cerita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan permasalahan yang berhubungan dengan program linier. Biasanya berbentuk soal cerita. Contoh keempat. Sebuah pabrik mainan anak-anak akan memproduksi mobil-mobilan dan boneka menggunakan dua mesin. Satu unit mobil-mobilan dibuat dengan mengoperasikan mesin A selama 18 menit dan mesin B selama 10 menit. Sedangkan satu unit boneka dibuat dengan mengoperasikan mesin A selama 15 menit dan mesin B selama 18 menit. Dalam sehari, mesin A dan mesin B beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Keuntungan yang diperoleh Rp3.000 per unit mobil-mobilan dan Rp2.000 per unit boneka. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Inilah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan program linier. Mari kita bahas.
Kita bahas. Soalnya kita tulis lagi, biar lebih jelas, tidak bolak-balik halaman. Kita buat tabel. Untuk mobil-mobilan, kita misalkan diproduksi sebanyak X, dan boneka kita produksi sebanyak Y. Kita susun. Mesin A dalam membuat mobil-mobilan 18 menit untuk mesin A dan 10 menit untuk mesin B. Kita lihat, 18 menit untuk mesin A dan 10 menit untuk mesin B. Sedangkan boneka 15 menit untuk mesin A dan 18 menit untuk mesin B. 15 menit untuk mesin A dan 18 menit untuk mesin B. Kemudian, kedua mesin berjalan atau beroperasi selama 8 jam atau 480 menit. Kita tulis dengan keuntungan 3.000 untuk mobil-mobilan dan 2.000 untuk boneka per unit. Berapakah keuntungan maksimumnya? Kita buat model matematikanya. 18 menit itu tadi dari mobil-mobilan, misalkan X, berarti menjadi 18X. Kemudian 15 menit untuk banyaknya Y menjadi 15Y. Sama dengan 18X ditambah 15Y. Titik-titik 480. Tanda pertidaksamaan ini diperoleh dari logika. Di sana ada kalimat tidak lebih dari. Tidak lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan. Kemudian, yang berikutnya, kita sederhanakan menjadi 6X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 160. Yang kedua, 10X ditambah 18Y dari mobil-mobilan dan boneka. Kemudian titik-titik 480. Tandanya kurang dari. Ini juga membutuhkan logika. Kalau di sini ada kalimat tidak lebih dari, tidak lebih dari, berarti boleh kurang. Artinya 10X ditambah 18Y kurang dari sama dengan 480. Kita sederhanakan menjadi 5X ditambah 9Y kurang dari sama dengan 240. Sedangkan X yang diproduksi atau mobil-mobilan yang diproduksi adalah lebih dari sama dengan 0. Sedangkan bonekanya yang diproduksi adalah Y lebih dari sama dengan 0. Dengan persamaan optimumnya adalah, ini persamaan optimum, 3000X ditambah 2000Y harus mencapai maksimum. Demikian. Contoh keempat. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan minimal 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet jenis 1 adalah Rp4.000 per biji dan tablet jenis 2 adalah Rp8.000 per biji, buatlah sistem pertidaksamaannya. Kita jawab. Untuk tablet jenis 1 kita misalkan X, tablet jenis 2 kita misalkan Y. Kemudian kita cari untuk vitamin A, di dalam tablet jenis 1 ada 5 unit. Sedangkan vitamin B 3 unit dari kalimat ini. Oke,
Sedangkan tablet jenis 2, vitamin A-nya 10 unit, vitamin B-nya adalah 1 unit dari kalimat ini. Terus, untuk vitamin A dibutuhkan minimal 25 unit, dan vitamin B minimal 5 unit. Harganya kita tulis. Maka, tidak samanya adalah 5X ditambah 10Y. 5X tambah 10Y titik-titik 25. Di sana ada kalimat lebih dari atau sama dengan. Kita lihat, minimal. Minimal, kalau minimal itu lebih dari apa kurang dari? Ya, minimal berarti 27 boleh. 30 boleh. Berarti apa? Lebih dari 25. Kita sederhanakan menjadi X ditambah 2Y lebih dari 5. Yang kedua, kita peroleh 3X plus Y lebih dari 5. Kemudian X-nya yang dibeli lebih dari 0 atau sama dengan, dan Y-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian Z-nya adalah, atau persamaan optimumnya adalah Z sama dengan 4000X ditambah 8000Y. Harus minimal atau minimum. Paham? Setelah kalian mempelajari dan memahami materi di atas, Anda semuanya saya kasih tugas. Tugas Anda kerjakan, kemudian Anda kirim ke Google Classroom dengan kode yang telah saya bagikan. Nomor 1, tentukan sistem ketidaksamaannya dari daerah himpunan penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, daerah himpunannya adalah daerah himpunan penyelesaian yang tidak diarsir. Sedangkan yang kedua, daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Paham? Yang kedua, dari soal cerita. Seorang penjahit ingin membuat 2 jenis gaun. Jenis gaun yang pertama memerlukan 1 meter kain sutra dan 1,5 meter kain satin. Sedangkan gaun jenis 2 memerlukan 2 meter kain sutra dan 0,5 meter kain satin. Tersedia 20 meter kain sutra dan 10 meter kain satin. Jika keuntungan gaun jenis 1 adalah Rp50.000 dan keuntungan gaun jenis 2 adalah Rp75.000. Tentukan sistem pertidaksamaannya. Oke? Paham ya? Terima kasih. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Saya hanya bisa berdoa semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri Anda sendiri maupun untuk orang lain, untuk nusa dan bangsa. Namun, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Anda menekan ini gratis loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.